Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, Jemaat GBI Jelambar Timur. Bersyukur dalam situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, biarpun secara online. Itu anugerah buat kita. Kita membawa seisi keluarga kita, duduk di rumah kita masing-masing, menikmati ibadah online ini Tuhan. Biarlah kita dan keluarga boleh datang dan memuji dan menyembah nama Tuhan melalui ibadah online yang saat ini, hari ini, tanggal 11 Juli 2021. Kita mulai ibadah kita ini dan kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan baik dan sangat baik. Kami diberikan kesempatan untuk terus beribadah Tuhan, biarpun kami harus beribadah secara online dan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur senantiasa kepadamu karena kasih-Mu yang sungguh limpah itu terus melingkupi kami. Pimpin sertai di dalam ibadah kami ini, di dalam kondisi dan situasi saat ini Tuhan. Begitu kami merasakan hari-hari kami yang begitu sempit Tuhan. Kami bersyukur kami diberikan tubuh yang sehat. Terus kami memuliakan dan memuji Engkau Tuhan. Dan sebentar kami menaikkan puji-pujian. Dan puji-pujian ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Pimpin sertai kami Tuhan. Dari awal, pertengahan, dan sampai selesainya Tuhan ibadah kami ini Tuhan. Dan kiranya sebentar firman-Mu juga diberitakan melalui hamba-Mu. Kau urapi hamba-Mu dan kuasa darah-Mu Tuhan. Kiranya kami sambut ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Damai sejahtera atas hidup kita semua. Mari nikmati kebaikan Tuhan dimanapun saudara berada. Angkat suara dan puji Dia. Oh yeah. Mari beri applause saja. Haleluya. Let's go. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Oh yeah, kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari angkat kedua tanganmu sambil katakan, let's go. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap saat. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun
tanganmu dan katakan bersama pujian ini. Hey, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kau diterima kuasa-Mu Tuhan, kau diterima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Angkat suaramu, mari katakan, come on. Kau diterima kuasa-Mu Tuhan, kau diterima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Mari katakan, kami terima, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Oh yeah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, 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 di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Percaya, katakan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh yeah, oh pasti terjadi. Oh, kemenangan terjadi di dalam kuasa-Mu. Kami terima. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Oh, 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 haleluya. Sudahkah saudara bersuka cita hari ini? Mari berikan senyuman yang terbaik buat kiri kananmu dan katakan, God is good all the time, and all the time God is good. Hey, hati yang gembira adalah obat. Oh, oh yeah. Haleluya, haleluya. Dengan pujian ini, dengan penuh ucapan syukurmu. Come on. Apapun masalahmu, apapun keadaanmu, tetap bersyukur dan katakan, hati yang gembira adalah obat. Yeah. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Oh, hati yang gembira Tuhan senang. Oh, 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 oh. Yeah, oh yeah. Hati yang gembira. Are you ready? Let's go. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang.
senang. Oh Tuhan senang, maka itu bergembiralah. Dan ketahuilah kiri kananmu ada Tuhan, sumber perlindunganmu. Oh yeah, oh yeah, haleluya. Oh hey, mari dengan pujian ini dengan ucapan syukurmu. Are you ready? Come on. Sama-sama mari katakan. Oh, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Hey, kiri kananku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Oh yeah, bersamamu, bersamaku. Oh yeah, haleluya. Come on, bersyukur. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Woo! Kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran-Mu Bapa, melalui firman yang akan kami dengarkan. Dan ajar kami untuk terus menghitung hari-hari kami yang kami peroleh, penuh dengan berkat, penuh dengan kebaikan, limpahkan anugerah, limpahkan kasih setia-Mu yang tak terbatas. Thank you Jesus, thank you Lord. Mari saudaraku, naikkan pujian ini bersama. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami peroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Oh, yeah. Dengan pujian ini bersama, mari katakan. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami peroleh hati bijaksana.
bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari angkat kedua tanganmu dan sama-sama katakan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Besar setiamu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Permata-permata hatinya Tuhan, Pak Andiono percaya sudah lama kita tidak berjumpa, tetapi tentu kondisi Bapak Ibu semuanya dalam kondisi yang baik ya. Yang baik artinya walaupun ada tantangan, rintangan, sakit penyakit, entah Tuhan juga tolong. Baik ekonomi yang lagi merosot tajam, ya usaha yang lagi lesu, tapi jangan takut. Justru di masa-masa seperti ini, Tuhan akan memberikan buah-buah yang luar biasa. Bukankah kita rindu bahwa hidup kita ini berbuah, Bapak Ibu, betul? Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu rindu sekali juga untuk berbuah. Setiap orang ingin hidupnya ini berbuah. Sekali lagi, setiap orang ingin hidupnya berbuah. Baik dari anak-anak dengan bahasa anak, baik remaja dengan bahasanya yang remaja itu, maupun yang dewasa dan bahkan orang tua. Sampai tua pun dia ingin berbuah dan berbuah lebat. Itu yang dikatakan. Kita udah tahu dalam Mazmur 92 juga seperti itu Bapak Ibu. Dari ayat yang berapa itu 13-15 itu juga berkata seperti itu. Makin tua makin berbuah dan makin sehat. Bukankah itu yang dirindukan oleh semua orang? Nah, saudaraku, persoalan buah ini kan tidak begitu gampang sekali untuk bisa berbuah. Saya mau kasih gambaran bagaimana Pak Andiono itu suka sekali dengan pohon. Pohon itu harus dirawat, pohon itu harus diperhatikan, pohon itu harus dipupuk, pohon itu harus disirami. Apakah kalau nggak disirami, bisa saja mungkin dia kena hujan, dia tumbuh tapi liar. Ya, dia tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kalau kita perhatikan, kita pupukin dia semuanya itu akan bertumbuh sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Saudara, merawat, lalu menyirami, memupuki semua itu adalah tugas kita. Dan tentu kita ingin hasil yang bagus, hasil yang maksimal, bukan? Ya buah-buah yang lebat, tentu bukan hanya berbuah, tetapi buah yang lebat. Dan bukan hanya tentu buah, lalu katanya masam, tidak bisa dimakan, tidak bisa difungsikan. Tentu kita juga tidak mau seperti itu. Nah Tuhan Yesus apalagi saudaraku, dia rindu supaya hidup kita berbuah dan tentu manis bagi kerajaan Allah. Bagi kerajaannya, bagi kepentingannya. Itu yang dimaksud adalah hidup yang berbuah.
Saya percaya Bapak Ibu, Pak Andi percaya, Om Andi percaya bahwa Bapak Ibu ini yang memperhatikan, yang punya kebun, yang punya ladang, yang punya usaha, yang punya toko, memperhatikan pagi, siang, sore, malam bahkan supaya perusahaannya boleh growing up, boleh maju, berbagai cara, berbagai metode untuk dilakukan. Tentu itu tidak salah. Tetapi percayalah Bapak Ibu, bahwa di dalam hidup kita analoginya di dalam hidup kita, kalau Bapak Ibu memperhatikan pohon seperti saya karena kesukaannya pohon saudaraku, lalu saya perhatikan tiap hari, selalu saya datangi entah itu pagi entah itu sore pasti saya datangi, saya pasti untuk kalau panasnya terik saya harus siram kepada mereka itu. Nah demikian juga saudaraku, kita rawat mereka pasti ingin kita melihat buah. Setelah kita rawat sekian lama, setelah kita perhatikan sekian lama, tentu sebagai petaninya, sebagai pemiliknya, ya dia tentu ingin ada buah. Demikian pula saya analogikan sekali lagi saudaraku, bahwa di dalam hidup kita ini Tuhan yang sudah berbuat baik, bukankah Tuhan baik, betul? Ya, dia selalu baik. God is good all the time, itu selalu saudaraku. Tetapi dia juga memperlakukan kita istimewa. Dia bukan hanya memberikan kita baik, tetapi dia memperlakukan kita istimewa. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan wajar dong kalau Tuhan ingin supaya yang sudah diperlakukan istimewa, ya dipelihara, diberikan segala disuplai yang bagus. Dia ingin melihat buah. Nah kita belajar juga saudaraku bagaimana ya bisa bertumbuh dan berbuah. Bagaimana persoalannya hidup kita ini bisa bertumbuh dan berbuah. Karena kita melihat bagaimana contoh yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus tentang pohon ara. Di dalam Injil Lukas 13, Injil Lukas 13 ayat 6 sampai 9, nanti Bapak Ibu boleh lihat ya. Ini hanya saya cerita. Bagaimana pohon ara itu didatengin, dilihat oleh Tuhan Yesus, dia tidak ada buah. Padahal apa salahnya tempat-tempat yang bagus saudaraku. Dikasih di kebun anggur. Dan kemudian juga tanahnya tanah yang subur. Lalu kenapa kok tidak berbuah? Kadangkala kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kita sudah dirawat, kita sudah dipelihara dengan baik. Tetapi kenapa nggak bertumbuh? Boro-boro berbuah, nggak ada buah. Tumbuh juga enggak. Nah ini kita perlu cari tahu saudaraku. Karena Tuhan Yesus itu mau panen, dia mau panen buah. Yaitu buah pertobatan kita, ini penting. Tuhan mau memanen buah dalam hidup kita. Buah apa? Buah pertobatan. Supaya tidak sia-sia semua pengorbanannya. Kalau kita membaca dulu saudaraku, tetapi Bapak Ibu boleh melihatnya nanti. Saya ingin hanya kasih contoh-contoh dulu. Dalam Matius 3 ayat yang ke-8 dia berkata begini. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yohanes Pembaptis ini memanggil umatnya. Ya, dia minta supaya apa? Supaya betul-betul manusia itu mendengar kata-katanya, mendengar firman Tuhan, bukan hanya mendengar dan menjalankan upacara agama, bukan menjalankan liturgi ibadah, bukan. Tetapi Yohanes Pembaptis minta supaya ada perubahan perilaku, itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud dengan Matius 3 ayat yang ke-8, hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu yang dimaksud adalah harus ada sebuah perubahan perilaku. Di dalam hidup kita ini perilakunya harus berubah. Tuhan melihat melampaui apapun yang kita ucapkan saudaraku. Apapun bahasanya kita pinter khotbah, kita pinter ngajar, is okay lah. Tetapi Tuhan ingin melihat bahwa sesuaikah dengan apa yang kau ucapkan, sesuai nggak dengan tindakannya, cocok nggak dengan tindakannya. Itu yang Tuhan Yesus ingin lihat saudaraku. Jadi kalau omongan kita tidak sesuai dengan yang kita lakukan, tindakan kita tidak cocok dengan apa yang kita ucapkan, firman-Nya menggebu-gebu, berbicara sangat lihai dan bagus, fasih khotbahnya, tapi tindakannya ora-ono, tidak ada. So ini mengecewakan Tuhan, itu sama dengan tidak berbuah. Dan siap-siap kata Matius 3 ayat 10, semua yang tidak berbuah, pohon itu pasti ditebang, pasti ditebas saudaraku. Dan hidup kita yang tidak berbuah pasti saja ditebas. Dan bagaimana juga yang akan ditebang dan ditebas ya Bapak Ibu, karena dalam Matius 3 ayat yang ke-10 itu ya, orang Kristen yang mengaku Yesus adalah Tuhan,
Orang percaya yang mengakui Yesus Tuhan, namun perilakunya tidak hidup untuk Tuhan. Sekali lagi kalimat ini. Banyak orang Kristen yang mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Bahwa aku percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Oke. Tetapi tidak berperilaku seperti Kristus. Dia tidak hidup untuk Tuhan, tapi hidup untuk dunia, hidup untuk dirinya sendiri, kepentingan sendiri. Itu yang namanya hidup tidak berbuah. Dan saya jamin kata Matius 3 ayat 10, kita dipotong, kapak sudah tersedia. Nah bagaimana saudaraku supaya hidup kita bisa berbuah dan bahkan berbuah lebat? Yang pertama. Bagaimana supaya hidup kita, hidup kekristenan ini yang memang diharapkan Yesus mau panen. Panen apa? Buah pertobatan. Dia tidak mau gagal karena dia pemilik daripada seluruh langit dan bumi beserta isinya. Dia ingin Bapak Ibu bahwa apa? Supaya kita ini berbuah, setiap orang Kristen harus berbuah dan berbuah lebat. Itu banyak sekali sudah diberitakan seperti itu saudaraku. Baik Yohanes 15 ayat yang ke-16 kita dipanggil dan dipilihnya itu supaya kita berbuah dan berbuah lebat. Yang pertama, bagaimana supaya kita ini bisa berbuah dan berbuah lebat Bapak Ibu? Dikatakan dalam 1 Tawarik 26 ayat yang ke-4 sampai 6, bagaimana nanti Bapak Ibu bisa baca juga. Dalam 1 Tawarik 26 ayat 4 sampai 6 ya. Ini kisah tentang Obed-Edom dan keluarganya. Bapak Ibu, Obed-Edom itu adalah putra, yaitu anak laki-laki dari Boas dan Rut. Bagaimana dia saudaraku diajar, dididik, supaya dia betul-betul takut akan Tuhan, supaya dia betul-betul ada di jalan Tuhan, baik dia lewat bisnis, baik lewat usahanya. Boas kita tahu bahwa dia adalah konglomerat yang sangat berhasil pada zamannya ketika itu saudaraku. Tetapi Obed-Edom bukan hidup yang enak-enak saja. Bukan dia karena orang tuanya kaya lalu dia menikmati fasilitas. Begitu banyaknya sekarang dan begitu masifnya orang-orang tua yang jor-joran untuk memberikan kepada anaknya. Apakah itu salah? Ya tidak salah, tetapi kurang tepat, kurang benar kalau engkau jor-joran. Kalau engkau melepaskan itu semua, jadi anak itu tidak punya struggle, dia tidak punya benteng, dia tidak punya kubu pertahanan ketika kondisi sulit ataupun apa. Obed-Edom lain. Dia betul-betul dimuridkan oleh orang tuanya yang bernama Rut dan Boas ini, sehingga tidak heran kalau hidup Obed-Edom ini selalu menghadirkan Tuhan. Yang pertama supaya kita bisa berbuah dan berbuah lebat Bapak Ibu, tidak bisa tidak. Harus menghadirkan Sang Pencipta langit dan bumi. Harus kita menghadirkan Tuhan itu sendiri di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di tempat usaha kita. Kita harus menghadirkan Tuhan. Apa artinya menghadirkan Tuhan Bapak Ibu? Adalah mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengutamakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari adalah merindukan Tuhan melebihi dari apapun yang ada di muka bumi. Itu yang dikerjakan Obed-Edom. Sehingga tidak heran saudaraku, dia sudah melakukan segalanya itu adalah untuk kepentingan Tuhan. Bukan dia nganggur, bukan dia nggak punya pekerjaan. Dia punya pekerjaan saudaraku, dia punya usaha. Tapi jangan dipisahkan antara pekerjaan jasmani, sekuler, dunia katakan gitu, dengan yang rohani. No, jangan di-split. Salah kalau begitu itu caranya. Justru di manapun dia ada, Obed-Edom ini, dia menghadirkan Tuhan, dia menghadirkan kerajaan Allah. Bagaimana? Perilaku hidupnya. Kenapa saudaraku? Dia bisa seperti itu karena dia dididik, karena dia dimuridkan oleh orang tuanya. Orang tuanya yang takut akan Tuhan, sopan santun, seluruhnya tentang firman dipraktekkan, dimentor, dibimbing. Itulah yang dikatakan Matius 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Tidak heran saudaraku di dalam 1 Tawarik 26. Ayat yang ke-6 itu anak-anak Obed-Edom itu dan cucu-cucunya semua sukses. Kata 1 Tawarik 26 ayat yang ke-6. Ada berapa sih anaknya Obed-Edom? 8 saudaraku, 8 laki-laki. Mumet mungkin ya kalau sekarang itu, 8 laki-laki.
Tapi 8-8-nya ini saudaraku, dia mencintai firman, dia mencintai Tuhan. Kenapa? Karena Obed-Edom menghadirkan Tuhan. Dia mewariskan, dia menghadirkan Allah di dalam hidupnya, dalam bisnisnya, dalam keluarganya. Selalu saudaraku Tuhan utama. Anak-anaknya terinfeksi. Anak-anaknya tertular oleh yang namanya virus kemenangan dunia, yaitu firman Tuhan di atas segala-galanya. Itu yang dihadirkan oleh Obed-Edom. Nah, kita bisa tahu saudaraku, kalau satu orang terinfeksi, katakan yang kayak sekarang ini, virus yang mematikan, yaitu COVID, katakan begitu. Satu orang di dalam keluarga itu hadir dan dia kena terinfeksi oleh virus, maka kemungkinan itu saudaraku, seluruh keluarga bisa kena terinfeksi. Nah demikian ini, apa yang dilakukan oleh Obed-Edom sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak. Saya percaya suami-suami, bapak-bapak ini, ayah-ayah yang ada di GBI Jelambar Timur ini pasti menghadirkan Tuhan. Oh ya, jangan menghadirkan segala yang bersifat dunia. Menghadirkan mobil, menghadirkan TV, menghadirkan film-film yang hebat, menghadirkan saudaraku kulkas, menghadirkan semua yang duniawi. Begitulah jadinya nantinya anak-anak kita, mantu dan cucu. Tapi lain dengan Obed-Edom. Obed-Edom ini menghadirkan seluruhnya the kingdom of God. Sehingga anak-anaknya, mantunya, cucunya, semua mengutamakan Tuhan. Heran ya, hebat enggak? Bapak Ibu saya percaya engkau ingin seperti itu kan? Engkau ingin menghadirkan Tuhan yang pertama. Sehingga tidak heran seluruh kehidupan Obed-Edom, anak-anaknya, mantunya, cucunya, Alkitab berkata dia sukses, dia perkasa, dia gagah, dia cakap di muka bumi ini saudaraku. Enggak heran dia berbuah-buah dan buahnya itu adalah lebat. Saudara, Obed-Edom itu selalu haus dan lapar akan kebenaran. Dia tidak mau yang bukan kebenaran ada di dalam rumah tangganya. Dia tidak mau gaya hidup dunia masuk ke dalam keluarganya, masuk di dalam perusahaannya, masuk di dalam pergaulan cucunya. Sampai cucunya pun diperhatikan. Alkitab berkata dalam 1 Tawarik 26 ayat yang ke-6. Bapak Ibu boleh lihat. Kalau ayat yang keempat dan kelima itu adalah mengenai anak-anak Obed yang 8 laki-laki itu saudaraku. Dan disinilah kita melihat bagaimanakah ya seorang suami, seorang ayah, seorang papa, seorang kepala rumah tangga, seorang imam berfungsi dengan tepat. Maka Mazmur 128 berkata apa saudaraku dari ayat 1 sampai 4. Itu betul-betul dipenuhi bahwa istrinya seperti pokok anggur yang ada di meja makan di rumah itu. Dan anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun yang berbuah-buah lebat. Saudara lihat, istri, anak, sampai cucunya, mantunya itu semua berbuah. Kenapa? Karena ada seorang suami, seorang papa, seorang Obed-Edom, seorang suami yang ada di GBI Jelambar Timur. Saya percaya engkau adalah suami-suami yang takut akan Tuhan. Amin. Amin, betul? Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun statusmu atau profesimu, entah engkau itu sebagai pelayan Tuhan, periksa diri kita. Periksalah diri kita sekarang mumpung belum terlambat. Apa sih yang kita hadirkan? Apa sih yang kita datangkan dalam rumah tangga, dalam perusahaan? Karena akan jadi seperti itu. Kalau engkau menghadirkan firman, engkau menghadirkan doa, engkau menghadirkan untuk perenungan firman di rumahmu, maka jadilah seperti itu anak, mantu dan cucumu. Dan itu luar biasa saudaraku. Apa yang kau tabur engkau akan melihatnya itu. Akan berbuah lebat seperti Mazmur 1 saudaraku ayat 2 dan 3. Seperti itulah yang Tuhan akan lakukan. Harus menghadirkan Tuhan dan kebenarannya. Harus, itu yang pertama. Syarat yang pertama. Yaitu supaya Tuhan menemukan yaitu hidup kita berbuah. Dan buahnya lebat. Hadirkan Tuhan, utamakan Tuhan, ya. Rindukan Tuhan lebih daripada apapun. Walaupun masa pandemi, ingat Bapak Ibu, pohon mangga, pohon pepaya, pohon jeruk tidak pernah tergantung dengan virus COVID. Dia tetap berbuah, dia menghasilkan buah. Hidup kita juga begitu. Jangan dibentengi oleh karena situasi dunia. Dunia ini tidak bisa ngatur kita.
Yang ngatur kita adalah yang empunya langit dan bumi, namanya Yesus Kristus. Percayalah di kondisi pandemi ini, dia ingin menyalurkan buah-buah yang luar biasa. Asal dia temukan buah pertobatan. Belum tentu orang yang ke gereja, belum tentu aktivis gereja, belum tentu majelis gereja. Apapun yang namanya jabatannya, dia sudah betul-betul memiliki buah pertobatan. Belum tentu. Periksa diri kita. Dan kemudian kita hadirkan apa? Dan disitulah buah pertobatan itu berbicara. Yang kedua, saudaraku, yang kedua kita mau melihat, saudaraku, bahwa bagaimanakah kita ini bisa berbuah lebat itu kalau kita, saudaraku, mengandalkan Tuhan. Yang pertama tadi menghadirkan Tuhan, yang kedua kalau kita mengandalkan Tuhan. Kata Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Saudaraku, bahwa kita melihat di sini banyak orang yang menghadirkan Tuhan, tetapi sayang ketika Tuhan hadir di situ, dia tidak diberikan kuasa, nggak diberikan wewenang. Saudara, saya masih teringat dengan pengajaran SPK berapa puluh tahun yang lalu ini, ya, belasan tahun lah maksud saya, belasan tahun lah, saudaraku. Bagaimana ada orang yang punya rumahnya 2 lantai dengan 10 kamar. Yesus hanya diberikan kekuasaan hanya 1 kamar, saudaraku. Lalu yang 9 kamar itu kekuasaan adalah yang pemilik rumah itu. Saking kayanya dia. Ya udah, ketika iblis datang, ketika sakit penyakit datang, ketika virus-virus datang, ya Tuhan hanya menjaga 1 kamar itu. Karena hanya dikasih kekuasaan 1 kamar. Sedangkan yang 9 ya jebol semua, babak belur dia, saudaraku. Kenapa? Nah, ini gambaran, saudaraku. Ini tipologi. Ketika engkau serahkan semuanya, bukankah Yesus katanya hadir di situ? Iya, tapi saya nggak diandalkan, saya nggak difungsikan, saya nggak dimanfaatkan, saya nggak dikasih kuasa. Sama kan cerita seperti ini, saudaraku. Yesus dihadirkan di rumah, Yesus dihadirkan di perusahaan, tapi otak kita yang terus keahlian kita yang kita andalkan. Itu, saudaraku, investasi kita yang kita andalkan. Lalu penasehat perusahaan kita yang kita andalkan. Harusnya kita tahu seluruh kekuasaan ini, baik rumah, baik perusahaanku ada di tangan-Mu Tuhan. Maka ketika datang ancaman, ketika datang segala hal yang tidak bagus, maka Dia yang akan menghardiknya. Wow, bukankah begitu? Saya percaya jemaat GBI Jelambar ini, engkau adalah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke Yeremia 17, ayat yang ke-7, saudaraku, ya, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lihat, orang yang mengandalkan Tuhan pasti kinaton. Pasti, itu teks aslinya kinaton. Diberkati, yang berharap pasti diberkati oleh Tuhan, saudaraku. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering atau paceklik seperti saat ini, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak pernah berhenti, Pak, Bu, tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Wow, ini dia. Engkau pasti rindu kan? Bahwa tidak akan pernah berhenti perusahaanmu, tokomu, di kondisi yang pandemi, di kondisi yang sulit. Tuhan punya cara dan berbagai macam, 1001 macam cara. Tuhan punya cara, emas dan perak, kata Hagai 2 ayat 8, punya Tuhan. Dan seluruhnya itu tidak mungkin engkau mengalami kekurangan dan kelaparan. Karena Tuhan diandalkan. Harapanmu ditaruhkan kepada Dia. Jangan kau harapkan kepada keahlianmu, kepada investasimu, kepada apa? Asuransimu. Enggak salah investasi dan asuransi. Tapi kalau itu yang kau andalkan, hancur engkau. Tidak boleh, saudaraku. Tidak boleh kita mengandalkan keahlian kita. Engkau akan berkata, ini sudah tidak ada jalan lain. Ini adalah sudah buntu. Dengar baik-baik, saudaraku. Tuhan itu adalah pendobrak. Tuhan itu adalah jalan. Tuhan adalah yang menerobos. Farat Adonai. Dialah Yesus Kristus. Tidak ada jalan buntu. Tidak ada jalan tertutup. Tidak ada pintu yang tertutup bagi Tuhan Yesus. Segala-galanya Dia mampu. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita mau sungguh-sungguh yang kedua ini, supaya kita berbuah dan berbuah lebat itu. Jangan lupa, saudaraku, andalkan Tuhan supaya kita bisa menghasilkan buah dan buah itu adalah lebat.
Tapi kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kata Yeremia 17 ayat 5 dan 6, sekali lagi, kalau kita mengandalkan keahlian kita, deposito kita, investasi kita, ya atau penasehat kita yang lain yang ada di bumi, ya atau konselor kita, saudaraku, maka siap-siaplah untuk habis. Tidak ada keadaan yang baik, saudaraku, tidak mungkin ada keadaan yang baik dalam hidup orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Melainkan dia mengandalkan dirinya sendiri, saya bisa pastikan dia hancur, tinggal tunggu waktu. Jangan andalkan dirimu dan kekuatan dunia. Amin. Tapi maukah diberkati? Justru di masa pandemi. Di masa semuanya lesu. Di masa semuanya serba tidak menentu. Tuhan berkata, aku pasti memberkati engkau. Kinaton, pasti. Tidak pakai insya Allah. Itu yang kedua, saudaraku. Ya, kalau kita pertama menghadirkan Tuhan, yang kedua mengandalkan Tuhan, yang ketiga, saudaraku, saya ingin bacakan di dalam perjanjian baru sekarang, saudaraku. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-8. Injil Yohanes, mari kita mau buka Yohanes 15, saudaraku. Karena begitu banyak ayat-ayat tentang buah ini ya, saya ingin satu saja dibacakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Apa yang dimaksud ini, saudaraku? Ya, Bapa kita dipermuliakan, saudaraku, ketika engkau berbuah banyak. Dalam hal ini, kalau di dalam bahasa Indonesia masa kini, kalau kalian berbuah banyak, Bapakku diagungkan, dan dengan demikian kalian betul-betul menjadi pengikutku. Berbuah lebat itu menghasilkan banyak buah itu adalah kerinduan daripada Tuhan Yesus. Kerinduan surga kita berbuah dan berbuah lebat. Saudaraku. Dan bagaimana kita bisa berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ingat, soal 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, itu ketika kita memberitakan kabar baik, ketika kita memberitakan firman, ketika kita, saudaraku, memberitahukan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum tahu pasti. Karena begini Bapak Ibu, tidak semua orang yang ke gereja, dia ngerti firman juga. Dengar sih dengar, ngerti juga enggak. Itu yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Ya, hasilkanlah buah dari pertobatanmu, kata tadi Matius 3 ayat yang ke-8. Kalau engkau tidak cocok apa yang kau ucapkan dengan kelakuanmu, tindakanmu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kriteria Bapa di surga, di-reject, saudaraku, dibuang. Nah, ini dikatakan di Yohanes 15 ayat yang ke-8, kita diminta, saudara, untuk supaya berbuah lebat. Dalam hal apa kita untuk berbuah lebat? Jangan lupa. Kita diminta untuk menyampaikan kabar baik. Kita diminta untuk menyampaikan, saudaraku, supaya pemberitaan kesaksian tentang Yesus Kristus ini, yaitu kita menjadi saksinya. Karena aku yang mengalami kebenaran itu. So kita jangan pelit untuk berbicara. So jangan kita diam saja. Justru di masa pandemi ini, banyak orang butuh kedamaian, ketenangan, yaitu kebenaran Tuhan harus disampaikan. Jadi kalau kita mau berbuah lebat, saudaraku, 30, 60, 100 kali lipat, tidak ada jalan lain. Beritakan kabar baik. Sampaikan kabar baik, karena dialah yang empunya tuaian itu. Dalam Yohanes 15 ayat 1-8 digambarkan bahwa Yesus itu adalah sebagai pokok anggur yang benar. Dan murid-muridnya itu adalah sebagai ranting-rantingnya. Sedangkan, saudaraku, Allah dilukiskan, digambarkan, yaitu yang adalah tukang kebunnya, ya, pemilik daripada segalanya. Saudara, kita diminta untuk berbuah, kata Yohanes 15 ayat yang kedua dan 8. Tidak bisa tidak. Artinya Allah mengharapkan semua orang percaya dapat berbuah. Setiap orang Kristen harus berbuah, saudaraku. Ya, Tuhan mengirimkan sinar matahari, Tuhan juga mengirimkan hujan untuk supaya tanaman itu semua dirawat dan berbunga dan berbuah akhirnya. Betapa Tuhan juga ingin supaya panen ini melimpah dan berhasil, saudaraku. Ya. Dan itulah yang dia rindukan, Bapak Ibu. Dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-7, bahwa Apolos menyiram, Paulus yang menanam, tapi Tuhan yang membuat pertumbuhan.
Demikian juga dalam hidup kita, saudaraku, kita harus menyampaikan semua apapun yang Tuhan inginkan supaya berbuat banyak, supaya berbuah banyak. Tinggal Tuhan yang akan membuat itu pertobatan-pertobatan, petobat-petobat baru. Ya, kita harus memberitakan itu supaya apa? Supaya berbuah banyak. Kalau engkau diam saja, engkau tidak mau menyampaikan kabar baik, tidak ada buah. Karena itulah ukuran buah yang Tuhan mau. Kita tidak boleh diam, justru kita tidak boleh takut, saudaraku, tentang kondisi-kondisi saat ini. Bapak Ibu boleh baca nanti dalam Yohanes 15 ayat yang kedua, ya. Kalau kita lagi dibersihkan, itu artinya buahnya biar lebih lebat, kata Yohanes 15 ayat kedua. Jangan takut dibersihkan. Memang ketika kita dibersihkan, itu rasanya sakit, itu rasanya nggak enak, itu rasanya gelisah dan segala macam bercampur aduk. Tapi Pak Andiono ingin dikatakan, ketika engkau dibersihkan, artinya engkau lihat ya, ada buah yang akan jauh lebih lebat. Kalau dipotong lain, dipotong berbeda, saudaraku. Tapi kalau dibersihkan, engkau akan menghasilkan buah yang sangat lebat. Dan di ayat yang ketiga itu, saudaraku, Yohanes 15 ayat yang ketiga, nanti Bapak Ibu boleh baca, saudaraku, yaitu mengikuti ajarannya. Itulah yang dikatakan, pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Saudara, kita tidak bisa, ini pohon bisa bertumbuh tanpa perawatan, tanpa juga asupan. Kita juga harus memuridkan. Pemuridan ini penting, bukan tidak penting, saudaraku. Seperti tadi Obed-Edom itu dimuridkan oleh ayah dan ibunya yang memang takut akan Tuhan. Sehingga Obed-Edom pun menurunkan kepada anak-anaknya itu dan mantunya dan bahkan cucunya, saudaraku. Alkitab berkata begitu. Sehingga gak heran keluarga ini menjadi keluarga yang berkelimpahan luar biasa. Udah takut Tuhan, bukan dia mewariskan harta benda, tetapi dia mewariskan imannya. Itu dia. Apa yang kita wariskan buat anak-anak kita? Buat cucu kita, buat mantu kita. Apakah harta benda? Habis, ludes Bapak Ibu. Apa kita yang mewariskan kepada anak dan seluruh keturunan kita? Mau aset, mau investasi, mau deposito, habis. Tapi kalau kita wariskan iman kita kepada dia, maka dia akan melanjutkan imannya kepada Tuhan. Luar biasa. Saudaraku, ini saya mau akhiri dengan kesaksian daripada seorang hamba Tuhan, David Brainerd dan Josh Whitfield. Dia berkata gini, saya tidak peduli, saya tuliskan ini Bapak Ibu, saya tidak peduli di mana atau bagaimana saya hidup, atau kesukaran apa yang harus saya tanggung. Yang penting saya dapat memenangkan jiwa bagi Kristus. Luar biasa, David dan saudaraku Josh Whitfield ini, dia tidak bisa tidur kalau tidak memenangkan jiwa. Itulah buah yang Tuhan suka. Jadi ada 3 Bapak Ibu untuk menghasilkan buah dan buah yang lebat. 1, hadirkan Tuhan dimanapun. Sungguh-sungguh engkau mesti intim, engkau mesti mengutamakan Tuhan. Matius 6:33 jangan diabaikan. Yang kedua, di masa pandemi ini juga andalkan dia. Cara-cara kita ya, teknologi yang modern dan apapun tidak mampu, saudara. Tidak mampu untuk menghalau virus yang COVID yang kecilannya gak mampu. Apalagi nanti yang akan datang nih ada hal apa lagi yang akan terjadi. Kejutan apa lagi yang akan membuat engkau terkejut. Enggak usah terkejut, enggak usah kaget. Kalau kita mengandalkan Tuhan, semuanya justru akan berbuah lebat. Dan tidak pernah berhenti buahnya itu. Kata Yeremia 17 ayat yang ke-8. Dan yang terakhir ini saudaraku, beritakan kabar baik kemanapun. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Justru di kondisi ini, engkau akan diberkati luar biasa. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah itu jugalah yang kami sembah, yang kami sungguh bersyukur. Dan kami memanggil Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami. Engkau sudah memberikan bukan teori, tetapi ini fakta, ini realita. Bagaimana supaya hidup kekristenan kami adalah betul-betul berbuah dan buahnya itu lebat. Dan tentu setiap orang, Tuhan, setiap manusia, mereka semua ingin perusahaannya berbuah, ekonominya berbuah, keluarganya berbuah, tokonya berbuah, dan seluruhnya ingin berbuah. Ladang-ladangnya maupun kebun-kebunnya ingin berbuah. Tetapi mereka nggak ngerti, bahkan mereka lelah kadangkala untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak pasti. Dan Engkau memberikan jaminan kepastian. Kinaton. Engkau memberikan kepastian. Di tengah paceklik, di tengah musim yang kemarau seperti ini. Tapi aliran air itu tidak pernah berhenti.
Dan kami tahu orang yang kesukaannya firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam, maka kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang tidak pernah akan kering, daunnya tidak pernah layu, tapi buahnya terus setiap musim kehidupan akan berbuah. Bapa, berkati umatmu seluruhnya yang ada di GBI Jelambar Timur. Apapun yang mereka alami, kelesuan apapun, tapi hari ini mereka bangkit. Apapun sakit penyakit yang mereka derita, hari ini mereka bangkit di dalam nama Tuhan Yesus, karena ada pengharapan selalu, karena Engkaulah penerobos itu. Engkaulah Tuhan, ya Farat Adonai, yang mendobrak, yang menerobos. Tidak ada jalan yang tertutup, tidak ada pintu yang tidak terbuka ketika Engkau mendobrak. Apa saja yang menghalangi jalan-Mu Tuhan akan dilululantakkan, akan dihancurkan, akan didobrak oleh Engkau seperti air yang mengalir begitu derasnya. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati Bapak dan Ibu Gembala, para hamba Tuhan di sana, rekan-rekan sekerjaku, memberkati juga para majelis dan juga para aktivis, dan khususnya istimewanya jemaat Tuhan yang sangat Kau cintai ya Bapak. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Amin, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin, amin, amin. Haleluya. Kiranya saudara diberkati oleh pujian penyembahan dan firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Dan biarlah di masa-masa yang sulit ini kita semua boleh menjadi berkat dan terang Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kita. Terus ikuti ibadah online GBI Jelambar Timur setiap hari Minggu pukul 8 pagi untuk ibadah sekolah minggu dan pukul 9 pagi untuk ibadah raya. Dan sesuai dengan anjuran pemerintah, seluruh aktivitas gereja ditiadakan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Bagi Bapak Ibu Saudara ini memberikan persembahan syukur, persepuluhan, dan bantuan untuk pembangunan dapat melakukan transfer ke rekening gereja berikut. Terus ikuti protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Tetap semangat dan terus berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita telah mendengarkan firman luar biasa tentang kehidupan yang berbuah-buah. Allah merindukan sekali kita berbuah. Allah tidak hanya merindukan kita berdaun. Dan Allah merindukan sekali berbuah tidak hanya satu buah, tetapi berbuah-buah lebat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah baik bagi kita dan memberi pada hari ini kita firman Tuhan. Allah masih mengizinkan kita untuk beribadah. Pada saat-saat ini kita boleh melihat di mana-mana terjadi corona yang menguasai bangsa ini. Sehingga banyak yang terkapar, banyak yang meninggal dan sebagainya. Tapi kita bersyukur kalau kita bisa berhimpun dan beribadah pada Tuhan. Pada saat pagi hari ini adalah anugerah Allah. Kita datang pada Allah dengan tubuh kita yang sehat. Adalah anugerah Tuhan yang besar. Oleh sebab itu mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini, kita mau berterima kasih kepada Tuhan bahwa Allah sungguh baik, Allah amat baik dan sangat baik bagi kehidupan kita. Mari kita akan masuk di dalam doa pada saat pagi ini, mengucap syukur kepada Allah karena Allah dahsyat kepada kita. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur kepada Engkau bahwa Engkau masih memberikan kepada kami tubuh-tubuh yang sehat. Engkau memberikan kepada kami kekuatan, kesegaran sehingga kami boleh mengambil bagian di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami telah diberkati lewat pujian, kami telah diberkati oleh firman. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Allah. Marilah Tuhan Engkau jadikan kami pelaku-pelaku firman. Dimanapun kami berada, kami boleh membentangkan firman. Buah-buah kehidupan kami di sekelilingi kehidupan kami Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Biar lawatan Allah ada di atas mereka Bapa. Kuasailah mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Tolonglah Tuhan umat jemaat Jelambar ini Bapa, di dalam kasih dan anugerah-Mu. Pada saat ini kami boleh melihat Tuhan begitu dahsyat corona merajalela. Tapi pada pagi ini hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Allah. Biar mereka berada di dalam pelukan kasih Tuhan, di bawah naungan Allah yang maha dahsyat. Yang sakit Bapa Engkau sembuhkan,
Yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan pertetapkan iman mereka. Terima kasih Allah, kami naikkan syukur bagimu ya Bapa. Pada pagi ini hamba menyerahkan Tuhan seluruh jemaat dengan aktivitas dan setiap persoalan yang mereka hadapi ke dalam tangan Allah. Biarlah ada lawatan Tuhan di atas kehidupan seluruh jemaat Selambar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba yakin sekali Allah tidak akan tinggalkan jemaat Selambar sedetik pun juga tidak. Lawatan Allah ada terus dan senantiasa ada dan menyertai jemaat Selambar ini Bapa. Terima kasih pada pagi hari ini oh Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Allah. Kemanapun mereka berjalan, kemanapun mereka pergi. Bila tian awan dan tian api itu ada di atas kehidupan dan perjalanan mereka. Mereka terbungkus di bawah tiang awan. Mereka terbungkus di bawah tiang api. Mereka terlindung bersama dengan Yesus Allah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba naikkan syukur kepadamu. Hamba yakin sekali Allah tidak tinggalkan jemaat Selambar. Allah tetap menyertai dan memberikan pertolongan kepada mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Bapa. Pada saat pagi hari ini, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan saja. Lawatan Allah ada tinggal jemaat Selambar. Dan pada akhirnya kami berdoa Tuhan, bagi bangsa dan negara kami menyerahkan bangsa Indonesia yang saat ini sedang terkapar begitu banyak dengan virus corona. Mari Allah Engkau beri belas kasihan-Mu bagi bangsa kami ini Tuhan. Jamah kami dengan tangan kasih-Mu. Berilah belas kasihan-Mu bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan biar tangan-Mu yang berkuasa itu Kau kedangkan di tengah-tengah bangsa ini. Dan Engkau halaukan, Engkau patahkan, Engkau singkirkan virus corona ini Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Berkatilah pemerintah dengan segala kegiatan aktivitas mereka. Dengan setiap perencanaan mereka, oh Tuhan. Untuk menghadang memutus mata rantai corona ini. Biarlah Allah memberkatikan setiap kegiatan mereka. Terima kasih Tuhan, kami hanya dapat berserah ke dalam tangan kasih-Mu. Kalau berdoa bagi dokter-dokter, bagi perawat, bagi suster, ya Tuhan tolonglah mereka. Berikanlah mereka kekuatan untuk dapat melayani bangsa ini, oh Tuhan. Terima kasih. Hanyalah kepadamu hamba berserah, kepadamu hamba memohon pertolongan pada saat sore hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Hamba mengucap syukur. Sekali lagi hamba yakin dan percaya. Allah melindungi jemaat Selambar di bawah kepaknaungan sayap-Mu. Mulai dari hari ini sampai Maranatha perlindungan Allah itu ada bagi jemaat Selambar. Terpujilah nama Allah. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Siang hari jemaat berjalan dengan tian awan. Malam hari mereka berjalan dengan tian api. Tetap ada perlindungan di atas kehidupan jemaat Selambar. Inilah seluruh doa yang dapat hamba panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Tidak dengan nama lain yang dalam satu nama Yesus yang ajaib. Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulang dan dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak dan kuat kuasa Roh Kudus, nyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha Yesus Engkau datang kembali. Haleluya, amin. Selamat berhari Minggu saudara sekalian. Selamat pulang sampai kita ketemu pada minggu depan dengan hati yang penuh sukacita. Tetap siap untuk memuji dan memuliakan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. I have to